Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Psychofans, kembali lagi bersama saya Salsa Belanda Azizah dengan NIM 240701600065 dari kelas 2B. Pada vlog psikoedukasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang makna kematian bagi dewasa akhir. Jadi, apa itu makna kematian bagi dewasa akhir? Jadi, makna kematian bagi dewasa akhir itu sendiri yang berusia 65 tahun ke atas seringkali melibatkan perubahan dari perspektif terhadap kehidupan dan kematian itu sendiri. Mereka mungkin akan menjadi lebih sadar akan keterbatasan waktu mereka dan mulai merenungkan apa sih itu arti kehidupan, makna keberadaan, dan juga mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan cara yang lebih bermakna dan melakukan hal-hal positif serta meluangkan waktu bersama keluarga yang dicintainya. Kemudian di sini saya telah meneliti dari salah satu jurnal yang berisikan pendahuluan, tujuan penelitian, contoh penelitian, metode penelitian, serta kesimpulan. Jadi, di pendahuluan, penelitian ini membahas tentang bagaimana lansia yang bernama Pak Slamet berusia 72 tahun ini memaknai kematian sebagai bagian dari perjalanan hidup beliau. Kematian bukan semata-mata akhir dari kehidupan biologis, tetapi memiliki nilai psikologis dan nilai spiritual yang cukup mendalam. Jadi, tujuan dari penelitian ini untuk memahami secara mendalam bagaimana lansia memaknai kematian berdasarkan pengalaman hidup, kondisi psikologis, dan aspek religiositasnya. Nah, di sini contoh penelitiannya ada Pak Slamet, seorang guru pensiun yang tinggal di Semarang. Setelah pensiun dari pekerjaannya sebagai seorang guru, ia aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya. Namun, setelah istrinya meninggal dunia 2 tahun lalu, Pak Slamet mengalami perubahan yang cukup signifikan di dalam hidupnya. Awalnya, Pak Slamet merasa kesepian dan kehilangan makna hidup. Ia mulai menarik diri dari kegiatan sosial dan lebih sering menyendiri. Namun, seiring berjalan waktu, ia mulai merenungkan kehidupannya dan mencari makna kehilangan yang sedang dialaminya. Pak Slamet mulai aktif kembali dalam kegiatan keagamaan seperti mengikuti pengajian dan menjadi sukarelawan di masjid setempat. Ia juga mulai menulis pengalaman hidupnya untuk dibagikan kepada anak-anak dan cucunya sebagai warisan nilai-nilai kehidupan yang cukup bermakna bagi Pak Slamet sendiri. Melalui proses ini, Pak Slamet menemukan makna dalam kehidupannya. Meskipun menghadapi kematian orang terkasih, yaitu istrinya, ia menyadari bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan. Jadi, siapapun yang hidup di dunia ini pasti akan kembali kepada Sang Penciptanya. Dan hal itulah menjadi motivasi untuk menjalani sisa hidupnya dengan lebih bermakna. Di sini metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang pendapatan subjektif individu terhadap suatu fenomena. Pendekatan kualitatif fenomenologis dilakukan dengan wawancara yang mendalam terhadap Pak Slamet untuk menggali makna subjektif terhadap kematian menurut persepsi Pak Slamet. Pak Slamet memaknai kematian secara positif, yaitu sebagai pertemuan dengan Tuhan dan akhir dari penderitaan yang ada di dunia yang sudah dia lalui, dan hasil dari amal perbuatan selama hidup. Religiositas juga sangat mempengaruhi penerimaan Pak Slamet terhadap kematian. Di sini kesimpulannya, kematian bagi lansia tidak selalu ditakuti. Dengan dukungan spiritual dan pengalaman hidup yang positif, seperti yang dialami Pak Slamet, kematian dapat diterima secara damai dan penuh makna. Sekian kurang lebihnya dari saya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan. Terima kasih, sampai jumpa di vlog psikoedukasi berikutnya.